Patrick Kluivert sudah resmi jadi pelatih Timnas Indonesia. Pendukung Timnas ingin Kluivert lebih serius menangani Timnas pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana bentuk dukungan untuk Patrick Kluivert? Kami akan bahas di program Breaking News Kompas TV. Ada dua narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bung Iksan Mahar, wartawan harian Kompas, dan Ignatius Indro dari Paguyuban Supporter Indonesia. Dan juga melalui sambungan Zoom sudah ada pengamat sepak bola Bung Wisli Huta Galung. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Sehat ya? Selamat petang. Bung Wisli sehat juga? Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah. Saya mau ke Bung Ihsan dulu. Bung Ihsan, beberapa hari lalu kita sempat ngobrol ya di dialog juga kalau Bung Ihsan pernah bilang kalau pemain timnas ini sebenarnya excited kok dengan kedatangan Patrick Kluivert. Nah, sebenarnya ketika Patrick Kluivert hari ini resmi tiba, apa yang paling diharapkan sama pemain? Apakah mungkin bonding dulu, bangun chemistry, ataukah langsung atur strategi atau apa sih? Yang penting jelas chemistry dulu ya. Paling awal bagaimana pemain-pemain juga masih wait and see. Bagaimana pelatih ini hubungannya dengan pemain, terutama dalam pola komunikasi seperti apa yang akan dibangun nanti di dalam tim. Taktikal jelas pasti akan dibicarakan setelahnya. Jelas yang paling pertama bagaimana pelatih Patrick Kluivert pertama, nah seperti yang dikatakan Pak Erik kan besok setelah konferensi pers resmi akan bertemu dengan para pemain kita yang bermain di Liga 1. Nah itu akan terlihat bagaimana pemain-pemain Liga 1 untuk benar-benar lah bisa bermain dan bisa tanda kutip mencuri hati dari Patrick Kluivert untuk merebut tempat di Liga 1. Begitupun juga untuk pemain diaspora seperti itu. Dan ada rencana mungkin nanti sekitar bulan Januari akhir atau Februari akan bertemu dengan para pemain kita yang bermain di Eropa, dan itu juga akan melihat juga bagaimana pola komunikasi dan juga bangunan chemistry seperti apa yang diinginkan oleh Patrick kepada para pemain. Artinya akan bertemu dulu dengan pemain-pemain lokal ya, baru akhir Januari sama diaspora. Betul. Nah itu membangun chemistry yang diinginkan sama pemain lokal tuh kayak gimana sih? Yang jelas yang pasti satu hal itu kesempatan yang setara untuk semua pemain. Karena kita tahu di eranya coach ini kan sudah ada beberapa pemain yang yang cukup menjadi langganan. Bahkan beberapa supporter juga mengkritisi pemain yang tidak terlalu tune in main di klubnya, terutama di Liga 1, tapi mereka tetap dipanggil timnas gitu. Padahal masih banyak di Liga 1 musim ini, contohnya banyak beberapa pemain yang cukup baik bermain, mulai dari posisi penjaga gawang sampai penyerang gitu kan. Dan apa yang tanda kutip gagal dilakukan oleh coach menurut saya yaitu melahirkan penyerang-penyerang baru, meskipun kita punya talenta besar seperti Ramadhan Sananta, Hoki Caraka pun seperti itu, ada juga Arhan Kakak sekarang. Dan tugas Patrick adalah bagaimana pemain-pemain lokal ini bisa tampil dengan kekuatan maksimal, kemampuan terbaik ketika nanti mereka dipanggil timnas. Dan yang pasti semua pemain di Liga 1 punya kesempatan setara untuk membela timnas seperti dengan pemain diaspora yang sekarang berkarir di Eropa. Oke, kesempatan setara. Kalau Bung Indro, kan ketika awal STY dipecat, kemudian muncul nama Patrick Kluivert, polemik begitu riuh sekali di media sosial. Kalau dari Paguyuban, dulu ketika nama Patrick Kluivert pertama kali disebutkan, sampai sekarang hari ini akan tiba, seperti apa sikapnya? Iya, sebenarnya pro dan kontra ini kita menganggap bahwa pro dan kontra pemecatan Sintayong dan juga pemanggilan Patrick Kluivert ini diakibatkan oleh drama-drama yang diciptakan oleh PSSI sendiri. Oke. Mereka terlalu banyak drama, bahkan ada exco yang mengancam orang-orang yang kritis terhadap PSSI, diancam dibawa ke ranah hukum. Nah ini yang menyebabkan pro dan kontra ini semakin menguat. Tapi kalau masuknya Patrick Kluivert sendiri, kita harus melihat nanti mungkin di 1-2 pertandingan bagaimana perkembangan dari permainan timnas kita gitu ya. Kita nggak bisa mengambil ngejudge terlebih dahulu, tapi juga nggak bisa kita langsung naruh harapan besar gitu ya kepada Patrick Kluivert. Kita ngelihat dulu permainannya bagaimana, baru kita bisa menilai bagaimana apakah Patrick Kluivert bisa memang cocok menjadi pelatih timnas sendiri gitu. Tapi ketika pertama kali nama Patrick Kluivert didengungkan, apa yang pertama kali muncul di kepala para supporter? Ya kalau kita ngelihat sih kan kalau dari CV-nya sebenarnya so-so aja nih Patrick Kluivert kan, bahwa di klub maupun di timnas gitu ini kan juga dia tidak terlalu cemerlang gitu kan. Tapi kalau misalnya dilihat asistennya ini kita bisa berharap lebih gitu. Tapi janganlah kita berharap juga terlalu banyak kalau misalnya memang tidak bisa dibuktikan. Karena jaraknya pendek sekali, cuma 2 bulan. Dia harus mempersiapkan, lalu apakah bisa melanjutkan yang dijalankan oleh Sintayong atau benar-benar merubah seperti apa. Nah ini kita lihat di 2 pertandingan, terutama khususnya ketika bermain di GBK. Yang Bahrain dan Tiongkok berarti? Iya, ketika di Australia oke lah bisa kita
kita berharap kalau bisa seri aja udah bagus gitu kalau lawan Australia. Tapi kan kalau di GBK ini dukungan masyarakat, udah gitu Coach Sintayong sebelumnya sudah menunjukkan misalnya ketika melawan Saudi Arabia seperti apa. Nah ini kan juga kesempatan sebenarnya untuk Patrick Kluivert benar-benar menunjukkan apakah dia bisa membawa timnas kita di bermain bagus di GBK gitu. Karena supporter udah punya perbandingan ya hasil yang dicapai oleh Sintayong dan nanti akan seperti apa. Kalau Bung Wisli, menurut Anda sebenarnya publik sepak bola harus bersikap seperti apa di kedatangan Patrick Kluivert dan jelang kualifikasi Piala Dunia Maret nanti? Iya, Mbak Cindy, saya benar-benar dalam posisi sedih ya. Kita selalu ramai dengan drama, selalu ramai dengan pro dan kontra, dan kadang-kadang tanpa diperkuat dengan kemampuan menganalisis, tanpa diperkuat literasi. Yang penting jari-jari saya lebih cepat daripada pemikiran saya. Pokoknya saya terima dan saya keluarkan. Saya terima, saya keluarkan lewat sosial media, di mana semua orang menjadi hakim atas segala hal. Semua orang bisa membuat opini di dunia saat ini. Nah, kemudian kita masuk pada pro dan kontra. Nanti orang menunggu Sintayong pergi lalu dibanding-bandingkan. Nggak bisa apple to apple dengan gaya main yang sama, pasti berbeda. Kita tunggu dalam 2 bulan ini sebenarnya ya, selain Alex Pastor maupun Denny Lanzat, itu harus ada tim scouting yang memantau pemain-pemain lokal yang berlaga di Liga Indonesia. Selain pemain-pemain kita punya diaspora mungkin 14 atau 15 tambah 16 ya, tambah Oleh, tambah siapa Jairo, mungkin tambah lagi. Tapi harus ada tim scouting yang kuat, yang benar-benar dipercaya, dan itu tugasnya datang sekarang itu membentuk tim itu di dalam negeri. Jadi kita tunggu akan seperti apa game plan yang akan disiapkan, lalu kemudian strategi seperti apa dan taktik seperti apa itu menjelang pertandingan. Tapi game plan seperti apa, filosofi bermain seperti apa yang dia siapkan untuk Indonesia, itu gunanya dia datang sekarang. Nggak bisa kucuk-kucuk datang langsung bertanding. Karena saya nggak tahu ya, karena kompetisi tanggal 20 Maret kita tanding lawan Australia. Apakah akan ada pertandingan uji coba melawan tim ketika Patrick Kluivert datang, atau hanya laga internal? Ini kan sangat menentukan bagaimana dia mengenal para pemainnya tanpa ada laga uji coba. 5 bahkan 6 pertandingan itu perlu loh untuk seorang pelatih baru memperkenalkan, ini loh game plan saya, ini loh filosofi cara bermain saya, dan dia mengenal para pemain-pemain pilihannya dari para scouter ya, orang-orang yang dipilih, tidak hanya asisten pelatih. Mungkin tadi kata Pak Eri kemarin ada 2 ya kemungkinan asisten pelatih lokal. Nah itu harus dia percaya ucapan dan analisa dari teman-teman pelatih lokal itu harus dibedah oleh tim Patrick Kluivert yang mungkin kita sebutlah pelatih juga datang dari Belanda ya. Nah, mengenal para pemain timnas tanpa laga uji coba, itu kan artinya bisa jadi kendala ataupun juga tantangan. Gimana caranya dia bisa mempercepat membangun chemistry dengan semua pemain timnas? Itu pentingnya pelatih menguasai kamar ganti. Berkali-kali kita mengatakan pelatih yang kehilangan penguasaan di kamar ganti sudah pasti kehilangan kepercayaan dari manajemen. Nah itu kalau di klub gede di federasi ya, dia kehilangan kepercayaan dari federasi karena sudah satu warna lagi ya. Itu kita kalau mau buka-bukaan nanti Mas Isan terlalu banyak buka rahasia dapurnya PSSI, heboh lagi Indonesia. Tapi bagaimana menyatu dengan cepat, itu memang harus dimulai dengan komunikasi yang baik. Komunikasi. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh federasi itu benar-benar terkuak ada masalah internal yang sangat parah. Kalau kita berharap ada kesetaraan dalam berpikir antara tim pelatih, pemain, bukan berarti pemain harus menyepakati. Saya katakan bukan berarti pemain harus menyepakati taktik, no. Tapi pemain memahami taktik yang diinginkan pelatih baru kemudian bisa terjalin. Jadi disepakati sama memahami, saya memilih kata-kata memahami. Soal komunikasi tadi kan salah satu alasan kenapa Patrick Kluivert dipilih ya karena bahasa Belandanya itu dan juga bahasa Inggris. Apalagi kan juga asisten pelatih Denny Lanzat katanya bisa bahasa Indonesia. Ini akan jadi faktor kuncikah untuk mempercepat chemistry tadi atau ya enggak juga sebenarnya? Pasti di Curaçao pun bahasa Belanda dia seperti Kluivert, tapi hasilnya kan tidak ada yang tahu ya Mbak Cindy. Dan saya khawatirnya pro dan kontra ini kemudian akan nanti mengorek-ngorek semua sejarah. Kita fokusnya kepada sejarah aja. Kita kalau ibarat mobil, kita melihat kalau kita mengendarai mobil kita hanya melihat kaca spion, nggak melihat kaca besar. Kita melihat sejarah seorang ya, tabrakan kita kulik-kulik aja sejarah orang. Kita kulik bagaimana Denny Lanzat menolak
satu meja dengan presiden kita dulu, SBY. Kita kulik lagi postingan-postingan dia. Habis waktu kita di situ aja, sementara fokus kita ada di pertandingan. Jadi berikan kesempatan kepada para pelatih baru ini, terlepas kita sedih dengan kepergian SBY, sudah lewat era itu. Ayo kita fokus, berikan semua, jangan ganggu para pelatih ini karena sudah diputuskan, sudah besok akan diresmikan, ya sudah. Itu pilihan kita tidak bisa memilih pelatih kan Mbak Cindy. Jadi federasi sudah mempercayakan pada Patrick Kluivert dan timnya, ayo kita berikan waktu mereka bekerja. Jangan ganggu, jangan rusak program yang mereka susun. Karena mimpi kita kan kita dipersatukan oleh sepak bola. Masa kita mau rusak-rusak melulu lewat sepak bola? Melihat ke depan ya, apapun yang terjadi kemarin ya fokus kita kan adalah lolos kualifikasi Piala Dunia. Kalau dari Bung Indro, sebagai pemain ke-12 di lapangan, Bung Indro, kan lolos kualifikasi Piala Dunia bukan cuma target PSSI, tapi keinginan kita semua. Bentuk dukungan yang bisa diberikan oleh supporter kayak gimana? Ya kalau dukungan tentu kita akan mendukung apapun bagaimana keadaan timnas. Mau lagi bagus kayak mau lagi enggak, gitu kita akan tetap mendukung. Dengan dukungan datang ke stadion, kita memberikan can-can di situ, kita memberi semangat pemain kita. Namun yang kita tegaskan adalah kembali ke perbaikan sistem sepak bola Indonesia. Bagaimana kita membuat blueprint sepak bola Indonesia, jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang, itu seperti apa. Kita bisa berkaca pada Jepang yang punya roadmap 100 tahun, tapi di 30 tahun sudah begitu mengerikan permainan Jepang. Kita menginginkan seperti itu. Bagaimana peningkatan liga, bagaimana usia dininya, pengembangan usia dini. Nah itu yang kita harapkan, itu juga jangan dilupakan. Selain timnas tentunya kita dukung sebagai supporter timnas ya. Tapi liganya diperbaiki, mafia sepak bola ini kita hapuskan. Lalu juga bagaimana hal-hal lainnya gitu ya. Termasuk pada supporter. Bagaimana edukasi terhadap supporter itu ditingkatkan. Nah itu yang kita inginkan sih Mbak. Oke, perbaikan di manajemen sistemnya juga ya, itu menjadi fokus juga. Oke, kita akan lanjutkan para narasumber yang ada di Breaking News Kompas TV, tapi kita jeda sejenak, tetap bersama kami. Bung Iksan, jadi agendanya sebenarnya ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta akan ada penyambutan kah? Kalau melihat dari jadwal dan segala macam, saya melihat tidak ada penyambutan besar misalnya itu. Mungkin hanya tim internal dari PSSI, lebih spesifik lagi timnya Ketua Umum Pak Erik gitu yang akan menyambut Patrick dan juga stafnya nantinya gitu. Setelah itu agenda besarnya baru ada di besok tanggal 12 hari Minggu. Gitu, tapi artinya hari ini tidak ada langsung pejabat PSSI yang datang menjemput? Mungkin ada tapi tidak akan terlihat di publik gitu seperti itu. Karena emang benar-benar ini sangat konfidensial, bahkan untuk pengumuman resmi kedatangan Patrick aja benar-benar tidak diungkapkan secara langsung gitu kan. Jadi kita awak media hanya spill aja gitu kan, melihat dari manifest penerbangan segala macam, jadi itu. Dan memang kalau kita melihat jadwalnya pada tuh besok karena dimulai dari konferensi pers dan juga nanti malam, besok malamnya akan makan malam dengan para pemain terutama yang bermain di Liga 1. Besoknya hari Seninnya di luar dari melihat fasilitas kita terutamanya ada di kawasan Gelora Bung Karno, mulai dari Stadion Gelora Bung Karno sampai beberapa fasilitas yang ada di GBK Arena, dijadwalkan juga akan ketemu dengan Pak Menpora, dan bahkan kalau dimungkinkan Patrick juga kalau mungkinkan dan ada waktu luangnya Pak Presiden Prabowo Subianto juga mungkin bisa bertemu langsung dengan Pak Presiden untuk membahas, karena kita tahu Pak Presiden Prabowo juga sangat mendukung sekali sepak bola saat ini dengan agenda, dengan anggaran yang besar yang sampai dengan 200 miliar untuk timnas gitu. Jadi memang benar-benar agenda Patrick akan mulai sibuk dimulai hari Minggu dan sampai hari Senin nanti. Tadi ada rencana pertemuan dengan Pak Prabowo langsung? Kemarin Pak Erik juga menyebut itu, tapi dengan catatan seandainya Pak Prabowo ada waktu untuk berjumpa langsung dengan Patrick. Tapi yang dipastikan bertemu dengan pejabat PSSI dan juga dengan pejabat utama Kemenpora seperti itu. Kenapa ya tadi tidak disambut langsung oleh Ketua Umum? Kenapa ini begitu konfidensial sampai tidak mau dibuka ke publik? Kan namanya juga sebenarnya udah diumumin. Betul. Mungkin ini juga pengaruh juga dari banyak hal yang pertimbangan gitu kan, karena kita tahu Patrick banyak agendanya pada hari Minggunya nanti, jadi benar-benar diperkenalkan secara langsung ke publik itu di hari Minggu nanti. Jadi segala macam kegiatannya berilah waktu, setidaknya PSSI memberi kode, berilah waktu
Patrick Kluivert yang melakukan penerbangan lebih dari 20 jam gitu kan, ditambah transit di Kuala Lumpur dan segala macamnya untuk beristirahat sejenak di hari Sabtu ini setelah melakukan perjalanan sejak Jumat malam waktu Belanda, dan biar dia bisa benar-benar fokus dan fresh untuk melakukan pertemuan yang cukup padat pada hari Minggu dan hari Senin nanti. Kalau besok pemain Liga 1 yang akan datang siapa aja sebenarnya menyambut? Yang kemarin sudah disebut sama Pak Erik, yang pasti ada Rizky Ridho misalnya seperti itu. Dan juga beberapa pemain yang kini membela tim-tim yang tidak terlalu jauh dari Jakarta yang mungkin bisa diakses gitu kan. Seperti pemain Persebaya misalkan, ya karena sudah bermain hari ini. Mungkin pemain Persib beberapa yang baru kelar pertandingan di Papua. Bung Isan, kita tahan dulu, kita lihat dulu ke layar. Kalau sesuai jadwal seharusnya ini sebentar lagi ya, asisten pelatih Daniel Lansat udah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau tadi menurut keterangan jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya, kalau sesuai jadwal pukul 17.50, artinya kita tinggal menunggu berapa ya, sekitar 1 menit lagi sampai jadwal kedatangan. Nama Daniel Lansat ini juga jadi menarik ya, karena tadi punya kemampuan juga berbahasa Indonesia. Nah kalau mungkin dari Bung Indro dulu, meyakinikah itu akan bisa jadi peluang untuk mempercepat chemistry? Ya, kalau dari bahasa memang itu adalah salah satu faktor, tapi bukan faktor penentu gitu. Kita tahu bahwa Sintayong itu misalnya ada 2 kekurangan dari Sintayong. Pertama, terlalu banyak meminta diaspora tentunya, dan yang berikutnya adalah bahasa. Ini yang menjadi kendala. Mungkin ini yang mau diubah dengan masuknya Patrick Kluivert gitu sebagai pelatih. Nah, ini yang kita harapkan masalah bahasa ini bisa terselesaikan. Tapi ada faktor-faktor lain tentunya yang lebih berpengaruh untuk memperbaiki kualitas timnas gitu. Oke. Bung Wesley, ada 2 nama asisten pelatih yang juga kita sudah sama-sama tahu. Apakah sebenarnya 2 pelatih ini akan bisa semakin menguatkan atau menyempurnakan atau apa ya? Mungkin menutupi kelemahan dari Patrick Kluivert untuk menghandle timnas? Yang menyebut kelemahan Mbak Cindy ya, bukan saya ya. Dan saya sepakat, Alex Pastur punya track record bagus sebagai pelatih, dan dia pernah bawa 2 tim ya, Sparta Rotterdam dan Almere City untuk promosi. Itu bukan pekerjaan mudah, Mas Cindy, bukan hal yang gampang dilakukan oleh seorang pelatih. Kemudian Lansat banyak berperan sebagai pelatih, dan mereka pernah bertemu di AZ Alkmaar 2014 dalam sebuah tim ya, dan pernah bekerja sama. Tapi saya tadi tertarik mengomentari, izin Mbak Cindy mengomentari ucapan Exco itu. Jadi kadang-kadang gini, kita punya daya tarik nih, Alex Pastur dengan track record yang bagus, Daniel Lansat katanya dengan bahasa Indonesia bagus, tapi nanti ini harus menjadi satu kesatuan dengan Patrick Kluivert. Dan kalaupun misalkan Patrick Kluivert dipilih untuk daya tarik mendatangkan diaspora, ya jangan diomongin, itu biar aja jadi strategi plannya federasi. Dan kadang-kadang kita nggak semua hal itu bisa diomongkan. Apakah orang mau datang mengubah warga negaranya hanya demi satu pelatih yang belum tahu berapa tahun akan bertugas, kemudian dia kehilangan keluarga negara, berganti keluarga negaraan. Masuk timnas Indonesia itu bukan seperti masuk klub, pindah klub dari A ke klub B. Ini pemilihan diksi, kata-kata, narasi, dan strategi komunikasi yang harus diperbaiki supaya tidak menjatuhkan pelatih kepala sendiri. Ini belum apa-apa, pelatih kepala udah dijatuhin sendiri sama federasi bahwa kekuatannya ada di asistennya, bukan di Patrick Kluivert. Jadi memang benar, kedua ini akan jadi berperan, dan saya melihat peran Alex Pastur pilihan yang tepat lah untuk kita kalau saat ini. Dan itu justru akan, kan kayak kalau Kluivert bilang mereka akan bisalah jadi tim yang baik. Tapi ya kah, atau justru nanti akan ada perbedaan pendapat ya, karena mungkin rekam jejaknya ya kurang lebih sama. Kita tunggu berapa lama mereka berbelah madu, itu penting karena federasi yang harus menguasai. Tidak boleh pelatih A, B atau pemain lebih besar dari game plan rencana besar membangun sepak bola Indonesia. Tadi sudah disebut ya sama Mas Indro, ada strategi jangka pendek, strategi jangka menengah panjang. Kita saat ini masih berputar di strategi jangka pendek. Tidak boleh strategi jangka pendek ini dikuasai oleh 1-2 orang dengan rencana dia yang di luar rencana
besar federasi. Karena yang membangun sepak bola ini kan federasi harus dibantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Jangan lupa strategi menengah jangka panjangnya, bangun infrastruktur, membangun kurikulum sepak bola yang bagus, memperbanyak pelatih-pelatih lokal kita yang bagus. Jadi transformasi ilmu juga harus diberikan oleh Patrick Kluivert, oleh Danny Lenzer, oleh Alex Pastoor ke pelatih-pelatih kita, sehingga kemudian kita bisa membangun strateginya. Pernah kan Pak Erick bilang diaspora ini kan seperti mata rantai untuk menarik semua elemen sepak bola lain supaya bergerak. Mau berapa lama? Kan itu yang kita tunggu adalah mau berapa lama strateginya akan berjalan membangun sepak bola Indonesia. Saya pernah nulis di Kompas bahwa Pak Erick Thohir itu sedang membangun sepak bola Indonesia lewat timnas. Mau berapa lama? Lewat siapa? Apakah kita yakin lewat Patrick Kluivert? Kan enggak juga. Beberapa lama Patrick Kluivert. Yang penting itu gameplay blueprint-nya itu yang penting. Siapapun pelatih timnas, blueprint ini yang dijalankan dan pemiliknya adalah federasi, bukan dikuasai oleh pelatih. Nah, itu yang saya tunggu nih dari federasi. Oke. Kalau di layar kaca yang sama-sama kita bisa saksikan, untuk ini adalah jadwal kedatangan dari yang 18:10 dari Kuala Lumpur. Ini penerbangan yang informasinya digunakan oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Kalau di jadwal tulisannya masih sesuai jadwal. Oke, 18:40. Oke, artinya masih sekitar 1 jam lagi. Sekitar 1 jam lagi, 18:40. KL 809 dari Kuala Lumpur. Berangkat dari Kuala Lumpur 18:10 dan perkiraan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pukul 18:40 dan masih sesuai jadwal. Karena masih ada sekitar 1 jam lagi. Oke, Bung Wisli, kita bahas lagi tadi. Nah, kalau selain menyatukan pelatih, asisten pelatih dan juga timnasnya sendiri, pemainnya sendiri. Tapi kan ini waktunya juga singkat sekali, hanya 2 bulan menuju bulan Maret. Gimana caranya agar ya chemistry itu bisa terbentuk dengan cepat? Yang pasti berhubungan dengan Departemen Teknis PSSI itu harus bekerja sama. Kita juga nggak punya dirtek saat ini. Sebenarnya itu adalah bagian dari mempercepat pekerjaan. Tadi saya katakan blueprint itu yang kita tunggu. Gameplay ini seperti apa, filosofi bermain akan seperti apa, apakah tim pelatih baru ini membentuk filosofi di luar kebiasaan para pemain kemarin di era Sintayong. Nah, kalau emang benar, itu kan harus disampaikan dengan cepat, disampaikan juga kepada para tim asisten pelatih, saya butuh pemain yang seperti ini. Yang kita harapkan adalah jangan sampai kemudian pemain-pemain seperti Marcelino, Rizky Ridho, Witan, dan lain, dan Egy itu kehilangan lagi kesempatan karena bertambah lagi nanti pemain naturalisasi. Tadi sudah saya senang mendengar Mas Ita bilang jangan tutup kesempatan para pemain lokal, harus diberi kesempatan untuk bersaing dengan teman-teman diaspora. Jadi mempercepat itu, saya menunggu kerjasama mereka dengan Departemen Teknis di Federasi, di PSSI. Siapa orangnya, siapa dirteknya, ya harus ada cepat karena mereka lah yang membangun kurikulum pekerjaan itu, program itu harus mereka. Oke, Bung Ihsan, tadi direktur teknisnya, kemudian asisten pelatih yang dari lokal juga namanya masih jadi tanda tanya. Ini kenapa sebenarnya kapan akan disampaikan? Tidak mudah ya mencari direktur teknik karena kalau kita tahu background direktur teknik jelas dia yang harus menjawalantahkan blueprint yang diinginkan oleh federasi untuk sepak bola Indonesia. Enggak cuma tim nasional, tapi karena tim nasional sebenarnya hanya puncak dari program pembinaan kita dari akar rumput seperti itu kan, bagaimana membina usia dini, bagaimana membina sumber daya manusia sepak bola kita mulai dari pemain, pelatih sampai wasit, bahkan begitupun juga dengan kompetisi yang sekarang sudah ada mulai dari Liga 4 bahkan dari level amatir sampai pro, ada Liga Nusantara, Liga 2 dan Liga 1. Jadi maka ini bukan perkara yang mudah untuk mencari, tidak hanya mencari tapi juga tidak mudah juga untuk orang siapapun namanya dengan nama besar apapun misalkan yang ada di Eropa saat ini untuk bisa langsung menerima tawaran untuk menjadi direktur teknik yang mereka tahu jelas ini
ini bukan hal yang gampang, ini bukan hal yang bisa dilakukan dengan cara instan untuk mengubah sepak bola Indonesia. Karena kita tahu Patrick Kluivert datang jelas tuntutannya timnas, tapi di satu sisi juga saya sudah berbincang dengan beberapa petinggi klub, mereka juga berharap Patrick Kluivert membenahi komunikasi dengan para klub. Karena apa yang telah dilakukan oleh Coach Shin dalam 3-4 tahun terakhir, efektifnya mulai Januari 2020, ada kerenggangan antara pelatih tim nasional dengan klub-klub. Itu pun kita bisa lihat dalam 2 tahun terakhir sempat ada polemik dalam pemanggilan pemain timnas seperti itu, dan Coach Shin hanya mengirimkan asisten pelatih Coach Nova Arianto untuk berbincang dengan perwakilan klub. Nah, ini yang diharapkan Patrick Kluivert bisa membenahi itu. Di luar itu lagi pembinaan, karena dengan klub ini kan juga akan jelas, karena siapapun kita harus fair bahwa pemilik pemain dan semua yang berdarah-darah untuk sepak bola Indonesia ya ada klub itu sendiri. Bagaimana mereka ikut serta dalam pembinaan, dilepas ada kekurangannya segala macam saat ini. Mereka yang menggaji pemain setiap bulannya, setiap musimnya, mereka juga yang ikut kompetisi, menghidupkan industri sepak bola Indonesia. Jadi bagaimana ke depannya ini nanti Patrick Kluivert juga bisa berkolaborasi dengan klub dan juga setidaknya membantu bagaimana blueprint sepak bola Indonesia ini benar-benar bisa berjalan, meskipun kita tahu sekarang blueprint pun belum diumumkan kan oleh federasi seperti itu. Nah, itu juga yang jadi masalah sekarang, kita juga nggak tahu. Jadi kita juga nggak bisa masih mereka-reka seperti apa sebenarnya blueprint kita. Berbeda dengan bicara kita negara tetangga kita di Singapura, ya aksesnya mulai dari blueprint sampai anggaran per tahun itu kita bisa akses di website federasi secara gampang dan secara terbuka, dan PSSI itu belum ada, meskipun berkali-kali Exco PSSI, Pak Ketum juga sudah menyebut ada blueprint segala macam yang sudah disampaikan langsung ke Presiden FIFA, tapi kita sebagai publik belum pernah melihat itu. Tapi ini sebenarnya akan menjadi dalam tanda kutip beban tambahan bagi Kluivert, atau ya sebenarnya ini sejalan aja untuk ya tadi membenahi atau juga membangun komunikasi dengan klub-klub? Sebenarnya ini satu kesatuan, karena Kluivert kita tahu Kluivert menerima tantangan sebagai pelatih timnas dengan segala macam masa pendek dengan 2,5 bulan, relatif cuma 2 bulan lah seperti itu. Bahkan mungkin TC nanti dia memulai TC-nya di Australia, karena tanggal 20 kita sudah bertanding di Australia. Belum lagi ada tanda kutip tantangan tersendiri Kluivert, karena kita main tanggal 20 dan tanggal 25 itu sudah di bulan Ramadan gitu kan. Pemain Liga 1 juga perlu ada beberapa penyesuaian seperti itu, dan jadi ini tantangan. Dan kalau sebenarnya dengan dan Patrick juga sudah menerima tawaran ini secara rasional, dan dia juga kan pelatih yang sudah profesional dan dia jelas tahu tantangannya seperti apa. Nggak cuma dia harus memilih pemain, nggak cuma dia harus meramu strategi untuk timnas dan memenuhi target mimpi besar kita sama-sama lolos Piala Dunia 2026, tapi juga bagaimana dia menghimpun komunikasi yang baik dengan klub misalkan, karena mereka ya kita tahu klub adalah pemilik pemain, dan sejauh mana pemain ini bisa berkembang karena day to day, week per weeknya mereka ada di klub. Jadi itu sangat penting sekali peran pelatih timnas ini untuk membangun komunikasi yang jauh lebih baik, yang lebih sinergi, yang lebih kuat antara pelatih timnas dan stafnya nanti dengan Denny Lenzat, Alex Pastur, dengan klub-klub kita, terutama setidaknya 18 klub yang ada di Liga 1 saat ini. Oke, kita masih menunggu ya kedatangan dari Denny Lenzat, kan jadwalnya 17.50 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, sementara kalau untuk Patrick Kluivert dari Kuala Lumpur tadi rencananya tiba pukul 18.40 masih sesuai jadwal. Kita akan juga pantau terus seperti apa suasana terkini di sana, tapi tetap bersama kami, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi. Saya mau ke Bung Wisli. Bung Wisli, kalau kita melihat backgroundnya dari Kluivert kan juga dia adalah penyerang ketika masih aktif bermain di lapangan. Ini akan mempengaruhi strateginya diakah ketika nanti memandu timnas di kualifikasi Piala Dunia? Seorang pelatih itu tidak melulu dipengaruhi dengan era dia bermain. Kalau begitu di Nozov dia akan bermain dengan bertahan kan dia mantan kiper, tapi dia akan melihat materi pemain yang dia miliki dan game plan yang dia punya itu disatukan. Itu gunanya dia punya asisten dan memberikan masukan. Lalu ini yang cocok. Kita tidak bisa memaksakan strategi kita, game plan kita kepada pemain yang tidak mampu memainkan gaya mainnya. Mungkin ini menyinggung sedikit ya bahwa para pemain diaspora kita tidak suka dengan gaya bermain Erik Sintayong. Mungkin arahnya ke situ, tapi bagi saya pelatih itu adalah pelatih yang baik, adalah pelatih yang bisa memilih pemain dan mengeluarkan kemampuan terbaik jadi lapangan sesuai dengan game plan yang dia punya, yang dia susun dan dipahami. Bukan disepakati oleh pemain, tapi dipahami oleh pemain. Nah, kalau kita
berharap dengan kondisi sekarang kalau kita bermain menyerang di Australia, saya rasa pilihan yang sangat berisiko. Pilihan bermain menyerang pasti ada melawan Bahrain dan melawan Cina. Melawan Jepang, di Jepang juga itu sangat pilihan berisiko. Jadi kembali lawannya akan seperti apa dan filosofi bermainnya ini yang penting. Mas Indi, filosofi bermain ini tidak mudah diterapkan karena pemain kita banyak berada di luar negeri dan sedikit yang ada di dalam negeri. Itu tidak mudah memadukannya. Nah, untuk strategi jangka pendek harus ada game plan yang pas mungkin saat ini ya mengakomodir kehadiran para pemain diaspora sehingga agar mudah memahami gaya bermain Patrick Kluivert. Tapi Bung Sili ya, oke kalau itu tidak mempengaruhi misalnya formasi, tapi kalau untuk mencari, memetakan kekuatan dari timnas sendiri, terutama juga untuk striker, ini akan membantukah? Pasti dia pernah jadi pelatih individu, pelatih kiper ya waktu di mana ya di Brisbane ya di klubnya Pak Bakri ya tahun 2010 ya sebelum klubnya diambil alih oleh Bakri dan dia pernah menjadi pelatih individu mungkin kebiasaan dia, ilmu dia, kebiasaan sebagai striker itu dibutuhkan. Tapi ketika dia menjadi pelatih kepala itu harus merangkum semuanya. Dia harus mendapatkan masukan dari pelatih kiper, dari mungkin ada pelatih fisik, pelatih bertahan, semua itu menjadi satu kesatuan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelatih kepala dalam hal ini Patrick Kluivert. Jadi itu yang tadi saya katakan, ya kalau Esko janganlah memainkan kata-kata yang kemudian merendahkan pelatih kepala sendiri bahwa pelatih kepala seolah menjadi magnet untuk orang datang menjadi diaspora. Nah itu biarkan itu strategi internal. Jangan sampai kemudian kita yang di dalam negeri ini kan sudah kita baca bahwa netizen sudah melihat Alex Pastur punya track record sebagai pelatih lebih baik dan nanti akan dibentur-benturkan karena saat ini kita masih dualisme ya pro kontra dalam mendukung tim nasional. Soal pro kontra itu Bung Indro, kan sempat ramai juga di media sosial ada tagar Kluivert out, padahal juga belum membuktikan, masih butuh waktu memang. Tapi tagar itu sebenarnya mempengaruhi psikologis dari supporter gak sih? Sebenarnya enggak ya, karena memang itu kan hanya dampak dari misalnya orang-orang yang begitu mencintai Sintayong sebelumnya. Tidak puas dengan pemecatan Sintayong dan penggantinya, siapapun penggantinya. Tapi yang kita melihat bahwa ini siapapun mengganti Sintayong akan sulit ketika memang PSSI tidak membangun sistem yang benar. Tidak ada seperti dikatakan tadi bahwa tidak disampaikan ke publik bagaimana blueprint sepak bola yang sebenarnya diberikan kepada sepak bola kita oleh PSSI. Ini yang menjadi pertanyaan. Akan sulit juga bagi pelatih untuk misalnya membuat timnas kita berkembang kalau misalnya memang blueprintnya ini tidak terbuka. Oke, kalau misalnya di supporter tidak terganggu sebenarnya dengan tagar itu, tapi menurut Bung Indro justru akan mengganggu psikologis dari Kluivert sendiri nggak sih? Jadi beban nggak sih? Seharusnya tidak ya, karena memang suatu hal pergantian pelatih ini hal yang biasa ya. Tapi memang ada pro dan kontra ini yang sebetulnya dibuat oleh drama-drama yang diciptakan oleh PSSI sendiri gitu ya. Bagaimana melakukan drama-drama sebelumnya ada Exco yang membuat pernyataan di medsosnya, lalu ini kan PSSI sendiri yang mengajarkan drama-drama itu, akhirnya semua pro dan kontra ini semakin mengeras gitu. Oke, Bung Ihsan, kalau Anda melihatnya Patrick Kluivert akan mampukah untuk memetakan kapabilitas dari masing-masing timnas secara setara tadi ya dari diaspora maupun juga dari Liga 1, bisakah? Dengan waktu yang singkat yang pasti pertama dia akan dibantu oleh tim direktur teknik, misalkan kepala badan tim nasional lah terutama untuk setidaknya memberikan list daftar pemain, terutama pemain yang bermain di Liga 1, begitupun juga pemain diaspora yang ada sekarang, ada sekitar 14 pemain gitu kan, plus itu sudah termasuk 10 pemain yang datang selama tahun 2024 kemarin. Jadi itu perlu dilihat nanti dan Patrick Kluivert juga harus melihat kira-kira kebutuhannya seperti apa. Dan tentu ya kita tahu di era sains olahraga seperti sekarang
itu sudah ada rekaman video dan segala macam bisa diakses oleh siapapun. Jadi ketika Kluivert butuh pemain-pemain itu, dia bisa langsung melihat rekaman-rekaman pertandingan, misalkan Rizky Ridho seperti apa yang kita tahu, dan pemain-pemain seperti Asnawi bahkan yang bermain di Thailand dalam beberapa setahun terakhir ini gitu kan. Terus juga ada sekarang yang pemain seperti Egy dan pemain muda seperti Ramadan dan Hoki itu juga bisa dilihat oleh Kluivert seperti apa. Dan kalau kita melihat dengan rekam jejak Kluivert sebagai penyerang tengah, dan itu juga cukup membantu dia juga untuk membantu Louis van Gaal ketika di Piala Dunia 2014 lalu. Jadi punya track record itu. Tapi sekarang kita tahu bahwa dia ada pelatih kepala, dia yang punya power paling kuat di ruang ganti timnas seperti saat ini gitu kan, dibantu oleh Alex Paxtor, dibantu oleh Dani Lenzat. Jadi itu bagaimana nanti tugas dia nggak cuma bagaimana mencari pemain-pemain untuk melengkapi puzzle dari taktikal yang dia inginkan, tapi juga bagaimana dia bisa ya itu tadi membuat komunikasi yang baik, kerja-kerja staff yang nanti juga akan dibantu oleh 2 pelatih lokal bisa berjalan dengan sinergi dengan baik. Dan jadi emang tugasnya ini tidak mudah yang akan dilakukan Patrick dengan jangka waktu yang sangat pendek, plus juga target tidak ada kompromi lagi, kita harus lolos Piala Dunia 2026 karena itu pun yang disetujui oleh Patrick ketika bertemu dengan Pak Erik ketika menyampaikan program-programnya dia gitu kan saat bertemu 25 Desember lalu. Jadi memang tugas berat ini di satu sisi meskipun ada pro kontra ya, jadi baiknya menurut saya memang kita harus memberikan dulu kesempatan kepada Patrick fokus bekerja gitu kan, benar-benar fokus memberikan dukungan untuk dia untuk benar-benar membentuk timnas yang baik. Meskipun kalau saya lihat melawan Australia nanti karena waktu sangat mepet dan Australia juga lebih baik secara kualitas dan ranking dengan kita, mungkin cara-cara taktikal yang dulu sempat dilakukan oleh Coach Shin, karena kita tahu Coach Shin pun butuh sekitar kurang lebih 2 tahun secara efektif untuk menunjukkan filosofi permainan seperti apa, bola-bola pendek, 1-2 sentuhan, transisi positif yang efektif, itu perlu waktu sekitar 2-3 tahun terakhir ini baru kelihatan. Dan itu pun yang setidaknya apa yang telah dilakukan Coach Shin setidaknya bisa diwariskan oleh Patrick gitu kan untuk laga melawan Australia nanti ketika melawan Bahrain dan Cina di kandang dengan kualitas pemain yang sebenarnya kita lebih baik dibanding Bahrain dan Cina. Itu mungkin kita bisa melihat sedikit di situ bagaimana filosofi apa yang diinginkan Patrick oleh timnas Indonesia. Oke, harusnya berarti Patrick Kluivert juga bisa melihat pertandingan yang lama, kemudian menjadikan itu bekal untuk pertandingan selanjutnya. Betul. Nah, Bung Wesley, kalau ya melihat lagi-lagi background dari Patrick Kluivert sebagai penyerang, apakah ini mungkin akan mempengaruhi strateginya nanti? Apakah mungkin akan lebih fokus agresifkah nanti pertandingannya? Atau ya mungkin punya strategi yang juga betul-betul berbeda dari Shin Taeyong? Kalau saya membandingkan dengan waktu dia melatih Curaçao, kemudian materi yang berbeda dia melatih Indonesia, saya berharap pandangan saya agak semoga baik, benar gitu. Kita bermain lebih agresif kalau Ole sudah masuk karena selama 4 tahun atau plus potong era pandemi, Shin Taeyong itu kan missing link-nya di depan. Tidak ada pemain berposisi 9, striker murni yang dia butuhkan. Kemudian kecepatan sayap-sayap kita ketika dia menangani awal-awal, kemudian kita melihat berbagai variasi permainan yang diciptakan Shin Taeyong, lahirlah pemain-pemain muda yang diberi kesempatan seperti Marcelino yang kemudian terakhir gemilang mencetak 2 gol ke Arab Saudi. Kita menunggu lagi seperti apa yang dimainkan oleh Kluivert dengan mungkin pertambahan oleh Rumeni yang menurut saya ini salah satu pemain yang kita cari-cari. Striker yang betul-betul berposisi nomor 9. Dan kalau kita dapat itu, nah gaya bermain dengan kekuatan kita seperti apa? Apakah kemudian kita bermain dengan lini tengah kita yang semakin solid, atau kembali memperlihatkan kekuatan sayap-sayap kita? Variasi strategi ini yang saya tunggu. Tapi kalau bermain agresif, selama lini tengah kita solid, semoga kita mendapatkan gaya bermain yang diinginkan dengan tambahan pemain naturalisasi. Semoga ya Mbak Cindy bahwa kita memang harus agresif. Saat ini kita bersaingnya luar biasa di grup C kan. Semua bisa lolos ke putaran keempat. Ya, kecuali Jepang, saya anggap Jepang sudah bisa memastikan diri. Tapi Australia, kita, Arab Saudi, Bahrain, Cina punya peluang dan kita butuh kemenangan. Pertandingan adalah untuk menang. Bagaimana untuk menang? Ya mencetak gol. Bagaimana mencetak gol? Ya bermain efektif termasuk meningkatkan intensitas serangan. Harus agresif.